kita bisa langsung dengan Ibu Doris, begitu ya, dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang akan menyampaikan perspektif kebijakan dan regulasi paparan dasar hukum dan tantangan implementasi kewajiban plasma 20%. Untuk Ibu Doris, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara kami terdengar? Ya, Ya, baik, dengar Bu. ya, baik. Terima kasih Ibu yang kami hormati. Eh, Mohon maaf Bu, Ya, bisa lebih didekatkan karena suaranya kecil sekali. kecil ya. Oh, ya. Ya, Sekarang seperti apa Bu? mana Sudah lebih terdengar? baik? Ya. Oke, baik ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Bapak Ibu dari DEMKI Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Bapak Ibu dari pemerintah provinsi dan kabupaten Tengah, kemudian Bapak Ibu penyelenggara dari Indonesia dan juga Bapak Ibu yang hadir di Hotel Neo ini. Eh, Terkait dengan kebijakan, mungkin saya juga akan share screen beberapa poin ya. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, belum Bu. Iya, baik. Jadi terkait Sudah. tema pagi ini bahwa terkait dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, kami dapat menyampaikan sebenarnya kebijakan ini sudah tertulis sejak terbitnya Permentan 26 tahun 2007. Kemudian ada revisi di Permentan 98 2013, diperkuat kembali melalui Undang-Undang 39 2014. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan fasilitasi pembangunan hukum masyarakat. Dari keseluruhan kebijakan ini terlihat bahwa kebijakan fasilitasi pembangunan masyarakat adalah kewajiban terhadap izin usaha perkebunan. Jadi pemilik izin usaha perkebunan punya kewajiban fasilitasi pembangunan masyarakat paling kurang 20% dari luas total areal yang diusahakan. Luas areal yang diusahakan ini adalah luas dari izin usaha perkebunannya. Jadi pengenaan kewajiban fasilitasi pembangunan masyarakat adalah pengenaan terhadap luasan izin usaha perkebunan, bukan luasan hak atas tanah. Ini mungkin yang perlu menjadi pemahaman bersama. Belakangan ini banyak pandangan atau pendapat yang menyatakan bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat adalah 20% dari HGU. Sementara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa pengaturan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat diatur melalui peraturan Menteri Pertanian dan juga undang-undang terkait dengan perkebunan. Nah, ini yang harus menjadi penting bagi kita, mungkin nanti dari Bapak Ibu rekan-rekan yang terlibat langsung mungkin di dalam pendampingan atau pembinaan kepada masyarakat, bahwa masyarakat perlu memahami bahwa kewajiban ini adalah diperhitungkan dari luas izin usaha perkebunannya. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian turunannya PP 26 2021, kewajiban fasilitasi kebun masyarakat ini dilihat atau diperuntukkan terhadap areal yang asalnya adalah APL ataupun pelepasan kawasan hutan. Jadi sumber lahannya APL maka kena kewajiban 20% atau sumber lahannya adalah pelepasan kawasan hutan maka terkena kewajiban 20%. Kemudian Ditjen Perkebunan juga sudah menerbitkan surat edaran sebagai panduan dan penegasan kembali. Jadi surat edaran ini bukan regulasi baru, Bapak Ibu sekalian, tapi ini adalah penegasan dan pemberitahuan yang lebih ringkas gitu ya, pembinaan ataupun edaran yang lebih ringkas untuk mempermudah kita semua memaknai, memahami bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari fasilitasi kebun masyarakat. Fase-fase yang diatur di dalam surat edaran ini berkaitan dengan tahun terbit perizinan usaha perkebunan. Jadi ada fase 1 itu kelompok perizinan yang terbit sebelum 28 Februari 2007 atau sebelum Permentan 26. Kemudian fase 2 adalah kelompok perizinan yang terbit setelah Permentan 26 2007 sampai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian fase 3 adalah kelompok perizinan
yang terbit setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Ada perbedaan pengaturan kewajiban, jadi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat eh, adalah pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar. Kemudian ada juga klausul di dalam Permentan 98 ketika perusahaan tersebut sudah memiliki izin sebelum 28 Februari 2007, namun belum punya pola inti plasma, kewajibannya adalah usaha produktif. Usaha produktif adalah usaha yang memang menjadi kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kebun plasma ataupun kegiatan usaha produktif ini memiliki tujuan yang sama. Bagaimana masyarakat di sekitar area perizinan usaha perkebunan itu memiliki dampak peningkatan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan peningkatan kegiatan sosialnya. Sehingga fungsi dan tujuan dari fasilitasi pembangunan kebun masyarakat bahwa keberadaan perusahaan betul-betul memberikan dampak positif bagi pengembangan kehidupan, bagi pengembangan aktivitas di daerah ataupun desa di sekitar perusahaan. Kemudian setelah pasca Undang-Undang Cipta Kerja, terbitlah Permentan 18 2021 yang khusus untuk membahas, mengatur fasilitasi pembangunan kebun masyarakat ini sendiri. Di dalam Permentan 18, di pasal kedua itu disebutkan pola fasilitasi. Yang pertama adalah pola kredit. Pola kredit ini adalah pola pembiayaan untuk pembangunan kebun yang sumber dananya adalah dari perbankan. Kemudian pola bagi hasil adalah pola pembiayaan untuk pembangunan kebun yang mana sumber pembiayaannya bisa dari milik ataupun aset dari perusahaan itu sendiri. Kemudian pola pendanaan lain yaitu dalam bentuk hibah, ini juga sumber pembiayaannya dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Kemudian pola terakhir adalah pola kemitraan lain. Pola kemitraan lain ini berupa kegiatan usaha produktif yang dapat dilakukan pada sektor hulu, kegiatan budidaya, hilir, penunjang, fasilitasi kegiatan PSR atau bentuk kegiatan lainnya. Terhadap 4 pola ini, perusahaan bisa memilih bersepakat dengan masyarakat untuk pelaksanaan fasilitasi pembangunan akan menggunakan pola kredit atau bagi hasil atau hibah atau kemitraan lainnya. Dan keempat pola ini ketika dilakukan salah satunya sesuai dengan kesepakatan, maka perusahaan tersebut sudah merealisasikan kewajiban dari fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kemudian di dalam Permentan 18 2021 juga diatur bagaimana pelaksanaannya, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Jadi ketika akan melakukan fasilitasi, tentu perusahaan bersama dengan dinas di kabupaten itu bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat di sekitar area perusahaan untuk menyampaikan apa tujuan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Setelah itu dilakukan identifikasi calon lahan. Jadi ketika akan melakukan pembangunan kebun, maka harus ada lahan, harus tersedia lahan di sekitar areal perizinan usaha perkebunan. Kemudian siapa penerimanya adalah masyarakat yang juga bertempat tinggal di areal sekitar areal perizinan perkebunan. Terkait dengan identifikasi calon lahan, calon pekebun, maka dibentuk tim desa yang terdiri dari beberapa unsur, baik dari pemerintah dinas yang membidangi perkebunan, kemudian pemerintah desa, kemudian masyarakat sekitar dan perusahaan untuk melakukan identifikasi. Kemudian penerimanya ini harus tergabung di dalam kelembagaan pekebun. Jadi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak dilakukan kepada orang per orang, tetapi kepada kelembagaan pekebun yang di dalamnya adalah masyarakat orang-orang. Kemudian dilakukan pemenuhan administrasi semua dokumen, masuk list nama-nama penerima yang kemudian diusulkan kepada bupati untuk ditetapkan dari calon penerima atau calon pekebun calon lahan. Setelah ada penetapan, kemudian perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan kelembagaan pekebun yang tentunya harus disepakati bersama dan diketahui oleh pemerintah kabupaten, dalam hal ini dinas yang membidangi perkebunan.
Setelah persiapan selesai, maka masuk di dalam tahap pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan, maka perusahaan bersama-sama dengan masyarakat sesuai dengan isi perjanjian kerjasama melakukan pembangunan fisik kebun tersebut. Pembangunan dilakukan dengan jangka waktu yang telah disepakati di dalam perjanjian, kemudian diselesaikan pelaksanaannya. Penyelesaian dari fasilitasi pembangunan kebun masyarakat itu dilakukan dengan penilaian fisik kebun. Penilaian fisik kebun untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan kebun sudah terlaksana dengan baik, sudah memberikan hasil yang baik, kondisi tanaman juga sudah baik, dan siap diserahkan kepada masyarakat untuk dilanjutkan pengelolaannya. Penyerahan kebun kepada masyarakat itu juga harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan berdasarkan hasil penilaian fisik, kemudian masyarakat selanjutnya yang menjadi pengelola dari kebun tersebut. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, artinya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat itu mengerti, memahami bagaimana membangun kebun, kemudian menjadikan masyarakat mandiri untuk bisa mengelola kebun yang sudah dibangunkan, dilanjutkan pemeliharaan dan pengelolaannya oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian terkait kegiatan usaha produktif yang diatur dalam Permen 18 2021, kegiatan usaha produktif juga punya tujuan yang sama dengan pembangunan kebun, yaitu bagaimana masyarakat melakukan kegiatan yang bernilai ekonomi yang sesuai dengan kearifan lokal atau sesuai dengan kemampuan dari masyarakat tersebut, yang mana dalam pelaksanaannya akan ada pembiayaan setara dengan nilai optimum produksi kebun, pas 20% dari hasil kebun yang diusahakan perusahaan. Di dalam pelaksanaannya, maka akan ada perhitungan nilai optimum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Perusahaan kemudian nanti mengajukan kegiatan usaha produktif kepada Dinas Perkebunan Provinsi, lalu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi membentuk tim perhitungan nilai optimum yang juga melibatkan pemerintah dari kabupaten. Di dalam Permentan 18 2021 itu sudah diatur rumus untuk melakukan perhitungan nilai optimum yang kemudian diturunkan kembali di Dirjen 15 2023 yang mengatur secara teknis bagaimana perhitungannya, kemudian bagaimana tata laksana pelaksanaan dari kegiatan usaha. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha produktif tersebut, maka harus dihitung nilai optimum produksi bersih rata-rata kebun, yang mana hasil perhitungannya kemudian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. Kemudian kegiatan usaha produktif ini merupakan bentuk kemitraan lain dari kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kegiatan usaha produktif dikenakan satu kali terhadap perusahaan perkebunan. Kemudian untuk menghitung produksi, maka total areal kebun yang diusahakan itu adalah total areal kebun yang tertanam. Nilai optimum dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan kegiatan-kegiatan yang tersebut atau tercantum baik dari hulu, subsistem budidaya, hilir, penunjang, fasilitasi permajaan tanaman masyarakat, ataupun bentuk kegiatan lainnya. Nah, untuk penilaian nilai optimum sendiri seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang harus dihitung oleh tim perhitungan provinsi, yaitu variabel rata produksi tanaman perkebunan dari kebun perusahaan dikalikan dengan rata harga komoditas yang sudah ditetapkan oleh provinsi, harga penetapan provinsi, dan dikurangi dengan biaya produksi kebun. Ketiga variabel ini yang menjadi tanggung jawab tim perhitungan nilai optimum untuk menganalisa dan menghitung sampai menghasilkan nilai optimum untuk satu perusahaan sesuai dengan izin usaha perkebunan. Yang kemudian menjadi penting di sini bahwa biaya produksi yang masuk di dalam variabel perhitungan ini adalah biaya operasional yang berupa upah, bahan dan transportasi, serta biaya bank yang merupakan biaya investasi. Kemudian setelah perusahaan mengajukan permohonan usaha produktif kepada Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi melakukan perhitungan bersama tim,
kemudian menyampaikan hasil perhitungannya kepada Dirjen Perkebunan yang dilengkapi dengan berita acara, di mana berita acara perhitungan harus ditandatangani oleh unsur tim, yaitu provinsi dan kabupaten, kemudian ditandatangani juga oleh perusahaan perkebunan dan pengurus kelembagaan penerima. Kemudian ketika sampai di Direktorat Jenderal Perkebunan, maka Direktur Jenderal kemudian akan melakukan penetapan nilai optimum produksi kebun yang selanjutnya akan disampaikan kepada perusahaan melalui dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten. Dan setelah ada SK penetapan nilai optimum, perusahaan kemudian bersama-sama dengan masyarakat dan juga didampingi oleh dinas yang membidangi kabupaten untuk melakukan proses-proses pengusulan CPCL sampai dengan penetapan CPCL dan pelaksanaan kegiatan usaha politik. Nah, untuk kriteria masyarakatnya sendiri yang diatur di dalam Kepdirjen 152/2023, penerima usaha produktif adalah masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun, baik kelompok tani, gapok tani, lembaga ekonomi tani, atau koperasi berbasis komoditas. Lalu masyarakat tersebut berdomisili di sekitar perusahaan, memiliki KTP, memiliki KK atau surat keterangan domisili, dan ada penetapan kelembagaannya, apakah itu Poktan, Gapoktan, operasi, atau kelembagaan lainnya. Kemudian alur yang diatur di dalam Kepdirjen 152 adalah setelah penetapan nilai optimum, identifikasi CPCL, dan penyusunan proposal kegiatan usaha produktif, ini dilakukan perusahaan bersama-sama dengan masyarakat yang didampingi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten. Lalu kedua dokumen ini diusulkan sebagai dokumen usulan CPCL ke Bupati, lalu penetapan CPCL oleh Bupati. Setelah penetapan, disusun kembali perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan lembaga penerima, diketahui oleh Bupati Wali Kota atau Kepala Dinas. Selanjutnya, mulailah dilakukan pelaksanaan atau realisasi dari kegiatan usaha produktif sesuai dengan proposal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati bersama. Setelah melaksanakan kegiatan usaha produktif, maka lembaga penerima itu menyampaikan laporan usaha produktifnya kepada perusahaan. Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dan terhadap laporan kegiatan usaha produktif tersebut, maka perusahaan kemudian melaporkan ke aplikasi SIPERIBUN atau Sistem Informasi Perizinan Perkebunan, yang mana sebagai laporan kepala yang harus disampaikan perusahaan. Nah, kendala-kendala atau tantangan di dalam implementasi pelaksanaan fasilitasi kebun masyarakat antara lain adalah pemahaman ataupun pandangan masyarakat yang melihat bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat hanya dilakukan dalam bentuk kebun. Regulasi ataupun kebijakan sudah menuliskan ataupun menyampaikan bahwa pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan. Ketika lahan tersedia, lahan milik masyarakat tersedia untuk difasilitasi pembangunan kebunnya, maka wujud pembangunan kebun itu bisa dilaksanakan. Apabila lahan tidak tersedia, maka pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diwujudkan dalam bentuk kegiatan usaha produktif. Nah, pemahaman ini yang sampai sekarang mungkin masih sulit di semua daerah, bagaimana bahwa FPKM itu diwujudkan dalam kegiatan usaha produktif yang sama-sama punya tujuan untuk pengembangan kesejahteraan dan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu di kabupaten sebagai pemerintah terdekat dan garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk bisa memberikan pemahaman, bisa sosialisasikan dan bisa memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat bahwa kegiatan usaha produktif itu juga merupakan pelaksanaan dari kita. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami bagikan berkaitan dengan kebijakan, pelaksanaan, dan tantangan fasilitasi kebun masyarakat. Ya, terima kasih Ibu Doris. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Doris, artinya tetap kemudian ada kebijakan yang itu
apa namanya, perusahaan tetap memiliki kewajiban ya untuk memberikan apa namanya, memberikan kalau tadinya plasma ini bisa bentuknya beberapa macam, tapi yang pasti adalah semuanya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat karena harapannya ada investasi juga ada kesejahteraan di masyarakat sekitarnya, betul begitu ya Bu? Nah, em, termasuk kemudian kalaupun itu tidak dalam bentuk kebun tapi usaha produksi yang lain, tetap harus ada perhitungan yang itu setara dengan pembuatan lahan, pembuatan kebun begitu ya. Dan itu harus dilakukan secara kelompok gitu. Jadi tetap harus ada apa ya, ada diskusi, ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan. Mungkin seperti itu.